Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jurairo. NIM saya 862062300075 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya akan melakukan penilaian tindakan kelas. Di sini dari mata kuliah PTK juga. Untuk mata kuliah PTK ini saya ditugaskan untuk melakukan penilaian tindakan kelas langsung dan saya memilih di SDN Kalilanang 1. Untuk dosen pengampu mata kuliah ini adalah yang terhormat Bapak Fadli Zulkrom SPD MPD, dan saat ini juga saya memilih kelas 4 dalam penilaian tindakan kelas ini. Mata pelajaran yang saya ambil adalah matematika di bab 6. Kebetulan itu belum diajarkan oleh wali kelasnya. Otomatis saat ini saya akan melakukan PTK-nya di materi tersebut. Untuk tahapan PTK selanjutnya saya akan update lagi. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk tahapan tes tulis ini salah satunya adalah observasi. Nah, saat ini saya sedang observasi di SDN Kalilanang 1 dan saya memilih kelas 4 dengan Pak Mulyanto SPD. Oke, kita langsung saja ya untuk tahapan observasinya seperti ini. Kita langsung lihat. Baik, untuk yang pertama itu adalah tentang keaktifan. Jadi kondisi siswa itu di kelasnya seperti apa? Kalau di mata pelajaran matematika, khususnya di kelas 4 ini, anak-anak itu bagaimana aktifnya? Apakah mereka sering aktif bertanya, berpendapat, atau cenderung diam saja di kelas pelajaran? Kalau khususnya untuk matematika, anak-anak itu cuma beberapa yang aktif, bahkan lebih banyak yang tidak aktif. Kadang gurunya yang selalu stimulus, nggak ada respon dari siswa. Hanya sebagian. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai kerja kelompok. Saat Bapak Ibu memberi tugas kelompok, apakah mereka sudah terbiasa atau masih banyak yang mengandalkan satu ataupun dua teman saja di dalam kelompoknya? Atau udah bisa semua? Ada sebagian di sini sudah termasuk ke kerja kelompok di area 5 kelompok. Jadi kalau untuk kerja kelompok ya ada yang aktif, khususnya kalau yang perempuan yang selalu aktif itu perempuan. Kalau laki-laki ada yang aktif dan ada yang mengandalkan salah satu teman. Untuk di kelompoknya itu cenderung perempuan semua apa laki-laki semua nih? Ada laki-laki, ada perempuan. Sesuai domisili tempat tinggal kalau kelas 4. Karena apa? Karena jarak tempat tinggal dari satu siswa ke siswa yang lain itu jauh, makanya saya berinisiatif sesuai domisili masing-masing. Itu ya Pak. Jadi enak ya Pak kalau misalnya di rumah juga nggak perlu kesini gitu. Makanya itu antisipasi. Baik, terima kasih ya Pak. Untuk selanjutnya itu mengenai potensi kesulitan materi yang yang materi yang akan diajarkan. Karena materi penyajian data ini baru, penyajian data itu di bab 6 kalau tidak salah, yang terakhir tentang diagram dan penyajian data. Kira-kira sudah pernah diajarkan apa belum Pak? Ya, belum nyampe ke situ. Baru nyampe ke pecahan kan. Kira-kira kalau di pecahan aja yang Pak dapat pecahan itu kira-kira anak tuh sulit gak sih mencerna pecahan itu Pak? Menggunakan metode kadang buah-buahan satu dibagi berapa gitu. Kalau bentuknya dengan metode alat atau peraga, anak itu paham. Tapi kalau dibuat soal cerita, anak itu ada yang bingung, ada yang enggak. Ya itu ya tidak efektif ya Pak kalau masalahnya kan cerita Cerita, ya
di siklus yang saya ajarkan itu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBL). Kira-kira kalau medianya itu papan data grafis gitu Pak. Menurut Bapak, apakah ini yang akan saya buat ini cocok nggak sih Pak untuk kelas 4 ini? Maksudnya papan grafis. Pakai itu suka pakai kabel gitu. Oh, Kalau yang diagram, kalau yang di papan diagram. kalau untuk menggunakan alat peraga pasti cocok kalau Langsung antusias dia anak-anaknya. ada respon lah kalau menggunakan itu. Makanya anak itu pengennya di dunia nyata. Kalau ada barang, langsung aja ada respon. Kalau tidak ada, pasif gitu ya. Bingung dia. Jadi kita ada yang ceramah. Ketika ceramah tuh anak-anak gimana Pak? Mendengar atau lari-lari gitu Pak? Ya, namanya juga anak. Ada yang hari, ada yang ngedengerin. Macam-macam ya Pak? Macam-macam anak. Oke. Untuk selanjutnya itu mengenai standar lulusan KKN ya. Di sini kalau di kelas itu KKN Pak Masih kan bukan ke kurikulum, ada tim yang sebagai patokan berapa kriteria KKM bermukim dalam mata pelajaran matematika di kelas 4. kalau yang sudah diterapkan menurut kakak Ahmad itu 70 standar lulusan. Pertanyaan selanjutnya itu setelah wawancara ini kan tapi insya Allah ya Pak untuk kampus depan itu akan melakukan pretest. Sebenarnya pretestnya sudah saya buat ya Pak. Kira tujuan juga. Gunanya kan untuk mengukur kemampuan dasar siswa ya Pak. Kira-kira kan Jura niatnya di Kamis depan. Itu matematika ya Pak Kamis depan. Hari Kamis sama Jumat. Jam berapa Pak? Jam pertama. Jam 8 ya? Jam 7. Iya, 7:15 dan 7:30. Tapi sesempatnya sih kalau yang habis istirahat. Tidak mengganggu. Oh, dikondisikan aja. Kalau untuk Kamis depan kira-kira bisa Pak? Bisa insya Allah. Yang penting ada koordinasi info. Terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya itu untuk selanjutnya itu sudah kalau wawancara itu sudah ya Pak. Paling saya ingin minta datanya itu terkait daftar muridnya. Di kantor kalau absennya. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dan mohon bimbingannya Pak ya. Saling belajar, saling mengingat. Mohon diajari juga pelajarannya untuk bisa. Oke, sebenarnya kalau siklus ini kan ya Pak katanya kalau belum berhasil tuh tetap lagi ngajar gitu ya Pak. Jadi mohon bimbingannya juga ya Pak nantinya. Insya Allah minggu depan tuh sesuai arahan dan mahasiswa tuh akan buat NPP. Nanti Bapak lihat juga ya Pak ya. Terima kasih Pak. Modelnya model apa? Kalau RPP, soalnya adanya yang lama. Kalau yang baru model di plan itu belum minta print, masih direct. Kalau pengennya satu mata pelajaran, insya Allah. Kalau sebenarnya Kak Jura juga sebelum PTK ini ada PLT di sekolah ini juga udah ketemu sama Bu Jura ngambilnya kelas 2. Jadi mungkin bisa nyampe dari yang kelas 2 itu kan ya Kak. Terima kasih ya Kak. Oke teman-teman, itu tadi rangkaian observasi di tahapan proses ini. Untuk tahapan selanjutnya kami akan menyusul dan bertemu lagi. Terima kasih Kakak juga sebelumnya. Mohon bimbingannya juga. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.